Kita akan belajar lagi mengenai geografi dalam Blended Based Learning. Jangan lupa buka narasinya dan buka materi yang sudah Ibu berikan. Kalian pasti sudah mengenal gambar-gambar yang ada di sini, beberapa fauna, ada singa, koala, macan, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada bentang alam seperti padang gurun, hutan gugur, hutan hujan tropis, dan lain sebagainya. Kita akan mempelajarinya dalam flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Hal pertama, apa sih yang perlu kita pelajari? Apa itu biosfer? Nah, kita perlu mengenal apa yang dimaksud dengan biosfer. Kalau kalian perhatikan, di sini ada gambar yang terdiri dari 3 bagian yang menyatakan mengenai biosfer. Biosfer merupakan lapisan kehidupan yang ada di bumi dan terdiri dari atmosfer, litosfer, dan juga hidrosfer. Kalau kalian masih ingat, atmosfer merupakan lapisan udara, litosfer lapisan tanah, dan hidrosfer adalah lapisan air. Jenjang kehidupan dalam biosfer, yang pertama ada individu atau biasa kita sebut sebagai organisme tunggal atau makhluk hidup tunggal. Yang kedua adalah populasi, yaitu kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah. Selanjutnya ada komunitas. Komunitas merupakan kumpulan beberapa populasi di kawasan tertentu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Ada juga ekosistem, yang merupakan kumpulan berbagai komunitas berbeda yang memiliki hubungan saling mempengaruhi. Yang terakhir adalah bioma. Bioma merupakan kumpulan beberapa ekosistem yang terdapat dalam suatu wilayah geografis dengan kondisi iklim yang sama. Kalau kalian perhatikan, di situ ada beberapa contoh bioma. Ada bioma kutub, bioma hutan hujan tropis, bioma gurun, dan lain sebagainya. Kita akan belajar mengenai bioma. Perubahan iklim saat ini sangat berpengaruh besar terhadap bioma yang sudah lama ada, sehingga akan mempengaruhi keseimbangan ekosistem yang ada. Apa saja sih masalahnya? Kalau kalian buka artikel, kalian akan menemukan banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh alam di dunia ini, terutama ketika terjadi perubahan iklim. Kalian harus bisa menganalisisnya. Kita masuk ke persebaran flora dan fauna. Persebaran flora dan fauna di dunia itu sangat beragam sekali. Nah, yang menjadikan keberagaman ini adalah beberapa faktor. Faktor yang mempengaruhi ada faktor klimatik atau iklim, meliputi cuaca, penyinaran matahari, angin, kelembapan, temperatur, dan tekanan udara. Faktor yang kedua adalah tanah, yang merupakan media tumbuh kembangnya tanaman. Kemudian ada air yang punya peran penting dalam kelangsungan kehidupan flora dan fauna. Ketersediaan air ini tergantung dari faktor curah hujan, jenis batuan, dan struktur geologinya. Selanjutnya ada topografi yang berkaitan dengan ketinggian tempat. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap persebaran makhluk hidup. Selain itu ada faktor penghambat
dari persebaran flora dan fauna. Yang pertama adalah faktor bentang alam. Bentang alam seperti padang pasir, samudra, pegunungan dapat menghambat fauna bermigrasi dan flora beradaptasi. Kondisi biologis juga, iklim dan tanah mempengaruhi faktor penghambat flora dan fauna. Flora dan fauna memiliki fungsi penting bagi kehidupan di bumi. Apa sih kontribusi kalian agar bisa menjaga kelestarian flora dan fauna? Kita akan mulai diskusi dengan OneNote Collaboration. Silakan dibuka dan kita akan berdiskusi di sana.